cucunya Nabi, pret. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Kiai Haji Imaduddin, saat ini sudah banyak warga bangsa yang sudah sadar, mengerti, memahami bahwa Pak Alawi itu bukan keturunan Nabi. Bahkan sebagian dari Mukibin itu juga sudah banyak yang sadar, akan tetapi masih ada juga yang merkedeweng. Merkedeweng itu istilah Sunda ya, jadi artinya itu ngengkel gitu ya, masih membela mati-matian para Pak Alawi tersebut. Nah, kita juga patut berterima kasih khususnya kepada Kiai Imad, yang mana di dalam hal ini karena kajian yang telah dibuat oleh beliau, kita jadi mengerti dan tidak dibodohi lagi oleh para Pahlawi tersebut. Ngaku cucu Nabi padahal hanya ingin memperoleh kemudahan-kemudahan. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita tahulah bagaimana selama ini banyak kiai-kiai kampung yang diminta ini itu ya. Contohnya ada seorang Habib, mungkin ini oknum barangkali ya, datang ke seorang kiai kampung, sampai rumah pura-pura berdoa, lalu minta uang sekian gitu ya. Bahkan kadang-kadang nilainya tidak sedikit, punya kambing diminta kambing dan lain sebagainya. Sedikit-sedikit memberikan doktrin, kalau tidak mau mengikuti apa yang disampaikannya itu tidak akan dapat syafaat, tidak akan masuk surga, katanya seperti itu. Makanya dengan apa yang telah dilakukan oleh Kiai Imad, banyak sudah warga masyarakat saat sekarang ini tidak lagi dibodohi oleh para pahlawi tersebut, meskipun masih banyak para pahlawi yang menyanggah, tapi sanggahannya tidak ilmiah ya. Seharusnya hal ilmiah itu dijawab dengan ilmiah, tetapi pahlawi cara menyanggahnya atau membantahnya dengan marah-marah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang radikal. Bahkan saya juga melihat ada seorang Habib ya, itu membuat ancaman kalau menurut saya ya, karena mengatakan kalau Kiai Imad CS itu dajjal, nanti akan dibuat shock terapi tingkat tinggi ya. Itu kan ancaman. Nah, hal-hal yang seperti ini bahkan sangat mudah orang itu bisa menilai kepada orang-orang tersebut, kelompoknya, kalau mereka itu ya melakukan itu untuk menutupi kedoknya ya. Jawabannya ada juga yang kalau tes DNA itu haram, padahal sebelumnya kita juga tahu ada Habib yang menganjurkan untuk mengetahui Habib palsu dan tidaknya harus dilakukan tes DNA. Tapi karena polemik nasab ini mencuat dan akhir-akhir ini banyak yang mempertanyakan, jawabnya apa? Plan-plan. Saat sekarang ini kalau ditanyakan masalah tes DNA, jawabnya apa? Tes DNA itu haram, kan begitu. Itu tanda-tanda orang yang berkelit, bersilat lidah, tidak mau terbongkar kedoknya, maka melakukan apa saja dengan mengatakan ini itu, marah-marah, mengancam-ancam, kan begitu. Nah, alhamdulillah sekali kita warga pribumi saat sekarang ini sudah banyak yang melek, banyak yang ngerti, dan saya selaku orang tua menyampaikan, membuat video ini ya istilahnya itu menyambung lidah dari Kiai Haji Imad, telah membuat kajian yang mana hasilnya para Pahlawi itu bukan keturunan Nabi. Dan beliau Kiai Imad itu melakukan hal ini itu sebenarnya awal mulanya itu karena dari sikap mereka sendiri yang dengan congkaknya mengatakan di dalam dirinya ada darah Rasul, kan begitu. Sebentar-sebentar berkados doktrin yang bukan-bukan tentunya ya. Bahkan menurut Kiai Imad juga kalau hal ini tidak disampaikan, tidak dilakukan,
100 tahun lagi, bukan hanya 100 tahun, bahkan mungkin 50 tahun saja, sejarah ini akan berbeda diterima oleh anak cucu kita. Karena memang mereka-mereka itu juga banyak menggunakan sejarah bangsa, ya. Contohnya makam-makam dipalsukan, para pahlawan bangsa yang pribumi dipalawikan. Katanya Imam Bonjol itu seorang habaib, kan begitu. Diponegoro juga Pahlawi, kan begitu kan, di dalam bacaan mereka. Padahal sesungguhnya siapa sih kalau orang pribumi nggak tahu, Pangeran Diponegoro itu kan keturunan Hamengkubuwono. Hamengkubuwono keturunan dari Panembahan Senopati. Kalau dirunut terus Panembahan Senopati keturunan dari Majapahit. Masa dikatakan Pahlawi, ini kan mengada-ngada. Makanya mereka itu pasti punya tujuan tertentu, ingin menguasai negeri ini. Bahkan akhir-akhir ini yang bisa kita ketahui secara gamblang, Raja Dangdut Rhoma Irama di dalam podcastnya itu mengatakan beliau juga ditawari mau dijadikan Pahlawi. Nah ini kan jelas-jelas kenyataan, ya. Rhoma Irama mau dipahlawikan juga. Jadi semua-semua yang hebat-hebat itu adalah maksudnya itu dari kaum Pahlawi. Ini jelas-jelas kita mau dibodohi, baik dari segala macam, ya, termasuk dari sejarah. 17 Agustus itu sebelum upacara kemerdekaan, katanya Bung Karno Bung Hatta minta restu pada seorang Habib, kan gitu kan. Lalu bendera merah putih itu juga atas usulan seorang Habib. Seorang sejarawan mengatakan kalau itu sama sekali 17 Agustus tidak ada hubungan dengan Habaib. Bendera merah putih juga bukan usulan dari para Habaib. Katanya dikatakan dari Habib Witang. Nah, itu bohong besar, ya. Maka di dalam hal ini alhamdulillah sekali, ya, Kiai Imad telah membuka mata hati para kaum pribumi yang selama ini, terutama orang-orang Nahdliyin, ya, orang-orang NU, ya, sangat takdim kepada para Pahlawi, para habaib. Nah sekarang terbuka karena sikapnya sendiri para Pahlawi itu ingin membodoh-bodohi. Meskipun memang masih ada kiai yang masih, ya, masih takdim, masih taklid buta masih banyak. Tapi setidaknya sebagian besar bahkan masyarakat awam sudah paham, sudah tidak mau nurut lagi. Karena apa? Karena Pahlawi tingkah lakunya juga tidak bisa dijadikan panutan, terutama oknum-oknumnya itu kan bagaimana bisa dijadikan panutan, tingkah lakunya aja sangat menyimpang dari ajaran Rasul, ya. Mereka sendiri tidak memperlihatkan akhlak yang bagus, gimana menjadikan panutan, kan begitu. Makanya kalau sampai saat sekarang ini masih ada mukibin yang taklid buta, kebangetan. Meskipun mereka itu ngaku cucu Nabi, pret begitu aja. Semua juga cucu Nabi, termasuk saya juga cucunya Nabi, Nabi Adam tentunya, ya. Itu kan bapak moyang kita. Meskipun putra Nabi, keturunan Rasulullah, atau di hadapan Allah juga bukan karena nasabnya, ya, seperti yang dikatakan oleh para kiai di dalam Al-Quran. Itu kan manusia itu bukan karena nasab, tapi karena akhlaknya, karena takwanya yang menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya pret begitu aja lah pada orang yang mengaku keturunan Nabi, apalagi para Pahlawi itu bohong, bukan cucu keturunan Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.